Halo semuanya, selamat sore. Masih semangat nggak? Klise banget ya pertanyaannya, masih semangat nggak? Pasti dijawab masih. Oke, teman-teman, perkenalkan, namaku Onila Seta. Aku adalah salah satu tim di balik Tiny Tales. Tiny Tales itu kalau yang belum tahu adalah media informasi kids friendly dan buku aktivitas anak di Malang Raya yang berbasis research. Kalau di Instagram, akunnya namanya Tiny Tales ID. Kalau misalnya mau cek-cek ya. Oke, hari ini aku akan membawakan sebuah topik yang sebenarnya dekat banget sih sama kita, terutama kita semua yang setiap harinya itu ada di chronically online gitu ya, ada di sosial media. Aku akan membawakan topik yang namanya kritik gitu. Dari teman-teman mungkin ada gitu ya, pernah dapat kritik yang sampai sekarang tuh keinget banget kayak gitu. Atau yang sering kita lihat itu public figure atau politikus yang dapat kritik terus kemudian denial banget gitu ya. Ini aman dari tukang bakso ya, nggak ada tok-tok-tok. Nah, sebenarnya kalau kita dikritik terus kita denial gitu ya, sebenarnya itu wajar sih. Itu kayak apa ya namanya, coping mechanism atau defense mechanism dari diri setiap manusia untuk melindungi diri dari apa namanya emosi negatif yang bisa melukai diri sendiri. Jadi sebenarnya defensif atau denial sama kritik itu juga adalah manusiawi banget kayak gitu. Nah, tapi dulu di tempat kerjaku yang dulu, aku dulu kerja di Gojek gitu ya. Di sana tuh ada beberapa value yang ditekankan banget nih sama perusahaan. Salah satunya namanya adalah criticism is a gift gitu. Jadi budaya perusahaannya itu nggak cuman masih tahu kita bahwa kritik itu baik ya buat kita, tapi benar-benar menerapkan bagaimana kita bisa menerima kritik dan memberikan kritik dengan baik. Caranya adalah waktu itu setiap satu periode gitu ada namanya 360 review teman-teman kalau di Gojek itu. Mungkin nanti kalau misalnya ini oke bisa diterapkan juga di pekerjaan dan lain sebagainya oleh teman-teman di sini. Jadi 360 review itu rules-nya adalah manajer mereview subordinate atau kayak atasan mereview bawahan gitu ya. Tapi subordinate atau bawahan juga mereview atasannya gitu. Lalu peers atau yang selevel sesama staff atau yang levelnya sama itu juga mereview satu sama lain. Yang direview apa? Yang direview itu ada poin-poinnya. Poin-poinnya itu yang tentunya mengacu ke value atau core value dari perusahaan dari Gojek waktu itu. Jadi kritiknya itu terukur, terus kemudian nggak asal kayak kamu kerjanya nggak bener gitu. Tapi kritiknya itu benar-benar terukur apa yang dikritik dari jobdesk yang mana kayak gitu, dan pengkritik harus juga memberikan apa ya istilahnya masukan gitu. Emang harusnya yang benar menurut dia itu seperti apa kayak gitu. Nah, setelah kurang lebih 6 tahun gitu ya, mengalami 360 review itu, akhirnya aku bisa melihat kritik dari sisi yang lain gitu. Ternyata kalau kita dikritik itu bukan berarti mereka tuh nyerang kita, bukan berarti kita tuh gagal, bukan berarti kita nggak kompeten gitu. Tapi ternyata ketika kita dikritik itu adalah ruang improvement gitu. Ada sesuatu hal yang seharusnya bisa kita improve dari apa yang kita lakukan, atau ada hal yang ternyata kita lewatkan. Kita kerja terlalu fokus, ternyata ada satu hal yang kita lewatkan. Kalau hal itu kita lakuin, pekerjaan kita bisa jadi lebih bagus. Kayak gitu. Nah, ya tapi sebaik-baiknya orang menyampaikan kritik gitu ya, pasti dari diri kita itu ada perasaan sedih, kecewa gitu ya mungkin ya, atau mungkin marah
kayak gitu. Nah, biasanya aku ngelakuin beberapa hal biar bisa menerima kritik itu dengan baik. Yang pertama adalah biasanya aku akan meluangkan waktu untuk mendengarkan kritik itu sampai selesai, nggak defensif duluan. Walaupun kritik itu belum tentu betul, walaupun kita pengen banget bilang bahwa aku nggak kayak gitu loh gitu. Tapi bisa sih kita meluangkan waktu untuk mendengarkan terlebih dahulu sampai selesai kayak gitu. Setelah itu biasanya kita tuh merasakan emosi-emosi gitu ya, yang mungkin tadi udah beberapa kali dimention. Mungkin ada emosi sedih, emosi marah, emosi kecewa. Nah, biasanya emosi-emosi itu harus kita sadari banget, oh aku lagi sedih, oh aku lagi marah gitu, dan kita terima, nggak apa-apa, aku emang lagi sedih, aku lagi marah. Tapi biasanya aku kasih deadline juga gitu, mau sampai kapan sih aku sedih karena dikritik orang gitu. Aku akan kasih waktu mungkin 24 jam, besok udah harus ini lagi ya kayak gitu. Terus yang ketiga, biasanya kita ambil aja yang relevan. Kalau misalnya kita dikritik, kita pikirkan lagi, kita ambil yang relevan. Tapi kalau kritiknya nggak relevan, ya nggak usah terlalu dipikirin gitu. Itu akan membuang waktu kita banget gitu. Terus setelahnya kita bisa refleksi nih teman-teman. Kalau misalnya kita dikritik, mungkin kritik itu ada yang nggak benar, tapi kita nggak apa ya, jangan malu untuk mengakui bahwa ternyata itu ada benernya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay banget untuk misalnya say sorry gitu kalau ternyata kita ada salah kayak gitu. Setelahnya baru kita bisa apa ya, jangan malu untuk memperbaiki diri. Kalau misalnya memang kritik itu bisa membuat kita lebih menjadi orang yang lebih baik gitu, kita bisa buktiin kok kalau misalnya kita bisa lebih baik. Aku yakin kalau orang dikritik terus kemudian dia um, mau minta maaf kayak gitu ya dan memperbaiki diri, pasti orang akan lebih respect gitu sama kita kayak gitu sih. Terus selain menerima kritik yang baik, kita juga harus bisa memberikan kritik dengan cara yang baik pula. Kalau misalnya dari pengalamanku sih, memberikan kritik yang baik itu pertama kita harus kasih tahu dulu, jangan langsung ngejudge secara personal. Kita tahu, kita harus kasih intensi kita tuh apa. Misalnya untuk pekerjaan A, kayaknya kamu bisa ubah cara kerja kamu dari yang B ke C gitu, karena menurutku akan lebih efektif kayak gitu. Jadi kritiknya tuh benar-benar sesuai tepat sasaran kayak gitu. Terus jangan sampai kritiknya itu dilakukan di forum. Kita bisa ambil waktu untuk menyampaikan kritik itu di ruang pribadi. Terus yang terakhir adalah kalau misalnya mau mengkritik karena kita marah banget, misalnya dia salah banget, kalau nggak urgent banget, mungkin bisa kita tunda juga gitu. Kita tunda sampai dengan emosi kita mereda, jadi kata-kata yang keluar itu bisa lebih objektif lagi. Itu aja sih dari aku. Mungkin kalau dari teman-teman ada nggak improvement diri dari teman-teman yang berangkatnya dari kritik?